nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tafsir dari surat Al-Ghafir, surat Mu'min sampai pada ayat yang ke-61, di mana Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan di dalam ayat ini bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan seseorang itu mengenal bahwa Tuhannya itu adalah satu, ibadahnya kepada Allah yang satu, dan tidak menyekutukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang dengan kekuasaan Allah, dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala telah jadikan malam itu gelap. Ja'ala laila litaskunu fihi, yang mana Allah jadikan malam itu dalam keadaan gelap agar kita ini dapat beristirahat dari minta abin wa anahil amal bin nahar, dari kelelahan kita ketika kita bekerja, berusaha di siang harinya. Litaskunu fihi, supaya kita bisa beristirahat, merasa tenang, merasa tentram di waktu malam, maka dijadikan malam itu dalam keadaan gelap. Wa nahara mubsira, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan pula siang itu dalam keadaan terang benderang. Litatasarrafu fihi bi asbab rizqi, supaya kalian bisa mengerjakan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan rezeki dan kehidupan di dunia. Apa saja yang mau dikerjakan bisa dilakukan di waktu siang hari tanpa harus bayar listrik. Ya, listriknya nggak harus dibayar, nggak harus naik-naik. Harga listriknya nggak harus naik di masa sekarang ini. Allah jadikan terus gratis. Subhanallah, ini rezeki dari Allah, dan Allah tidak menuntut apa-apa sama kita, bayar sesuatu. Cuma kenali Allah, haknya Allah Subhanahu wa taala yang begitu baik kepada kita. Maka dijadikan siang itu dalam keadaan terang benderang, mampu menerangi semua yang ada di bumi. Subhanallah. Diletakkan satu saja yang namanya matahari menerangi bumi, dan apa saja yang dibutuhkan oleh bumi maka ada pada matahari. Tanaman-tanaman mau tumbuh itu semuanya membutuhkan matahari. Terang benderang semacam ini kita bisa bekerja, berusaha, bisa kemanapun yang kita inginkan, karena ada matahari yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hambanya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala buat malam itu jadi gelap supaya kita tenang, nyaman. Maka kan kalau tidur itu jangan dihidupkan lampu, karena malam itu gelap. Nyamannya badan kita itu adalah ketika malam dalam keadaan gelap. Sehingga ketika tidur dibuat gelap kamar itu, karena memang ini adalah sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Ya, perhatikan Allah Subhanahu wa taala sampai sebut ayat ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
sangat memberikan karunia kepada hambanya, kepada manusia. Fadlin ala nasi, kepada hamba-hambanya. Wa huwa sahibul jud wal ihsan ilaihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi karunia, yang maha berbuat baik kepada hamba-hambanya. Lalu fadlin ala nas, kepada manusia semuanya, muslimnya, kafirnya, dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya perlakuannya sama, bahwa mereka dapat karunia dari Allah, dan Allah maha pemberi kebaikan. Fadlin ala nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat, kebanyakan manusia ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikannya, mengingkari karunia Allah, mengingkari daripada nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan rahimakumullah, Anda bisa lihat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an selalu saja Allah Subhanahu wa taala sebutkan nikmat-nikmatnya, karunia-karunianya, kebesaran-kebesarannya, keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaan-ciptaannya, langit, bumi, lautan, semua sering disebut di dalam ayat. Untuk apa? Taulah kita ini bahwa sesungguhnya ini semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang minta. Bukan kita yang minta. Kita pernah minta buminya semacam ini? Enggak. Tapi buminya diciptakan sama Allah layak dan tepat untuk kita tinggali, sehingga kita dapat tinggal di dunia ini. Oksigennya ada, udaranya ada, kehidupan makhluk-makhluk di sekitar kita yang ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Binatang yang besar nurut sama kita, sapi yang begitu besar, unta yang begitu besar ditarik sama anak kecil ikut. Siapa kita ini? Memang Allah tundukkan manusia kepada manusia, semua makhluk-makhluk ini, apa saja yang di langit dan apa saja yang ada di bumi, semua Allah ciptakan untuk kehidupan manusia. Tetapi Allah ingatkan di dalam ayat, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Seharusnya manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersyukur kepada Allah, seharusnya tidak menyembah kepada selain Allah. Aneh. Manusia dikasih semua ciptaan, dan ketika ditanya kepada mereka, khususnya kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, kalau ditanya kepada mereka siapa yang ciptakan langit itu, mereka pasti akan mengatakan Allah. Mereka enggak mengingkari adanya Allah. Siapa yang ciptakan bumi dan lain sebagainya, apa yang ada di dalam isinya, mereka selalu katakan itu Allah. Allah tanya, akal kalian di mana? Bisa-bisanya mengatakan semuanya Allah, tapi nyembahnya kepada selain Allah. Ini perlu diralat akal pemikirannya, sehingga seseorang harus bersyukur kepada Allah, tinggalkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu terjadi di masa dahulu seperti itu. Kita pun juga. Sebenarnya ini kan pembelajaran buat kita. Kita meyakini bahwa yang ciptakan semuanya adalah Allah, tapi kita kenapa sandarannya sama manusia? Berharapnya kepada manusia, takutnya kepada manusia. Ini kan seakan-akan menghambakan kepada manusia yang lain, menghambakan kepada makhluk. Takutnya kepada makhluk, manusia dan lain sebagainya, yang selalu kita katakan, oh ini karena orang kita berbuat semacam ini. Akhirnya kita riya berbuat di hadapan orang, dan itu adalah syirkul khafi, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala secara tersembunyi, ibadahnya kepada Allah tapi tujuannya kepada makhluk. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat, itulah Allah. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala al-munfarid bil khalqi,
yang mana Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Khaliqu kulli syai'in, dia menciptakan segalanya. Apa saja yang ada di alam semesta ini semuanya adalah ciptaannya Allah. Bisa-bisanya mengharap kepada selain Allah, bisa-bisanya takut kepada selain Allah. Gimana bisa? Yang ciptakan langit Allah, yang ciptakan bumi Allah, laut, gunung, semuanya ciptakan Allah. Yang ciptakan manusia semuanya Allah, yang ciptakan orang kaya Allah, yang ciptakan penguasa Allah, yang ciptakan kita Allah, semuanya yang ciptakan Allah. Berharapnya kepada siapa? Bagaimana bisa berharap kepada makhluk? Padahal semua dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mau angkat Allah, yang mau rendahkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian, khaliqu kulli syai'in. Dia Allah Subhanahu wa taala pencipta daripada segala sesuatu. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu. Ya, tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan rahimakumullah, kita ini kan dalam zikir ya. Dalam zikir itu kita zikir Allah ya. Ada zikir la ilaha illallah ya. Ada zikir Allah dan ada zikir hu. Ngambilnya dari mana? Ya, dari ayat-ayat ini, dari Al-Quran. Kita tidak keluar daripada Al-Quran dan kita nggak keluar daripada sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama, orang-orang terdahulu mengambil ayat-ayat Al-Quran. Mereka ini telah menelaah Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, sehingga tidaklah mereka merumuskan kepada kita suatu zikir kecuali ambilnya ada dalam ayat Al-Quran maupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada zikir ungkapan hu. Kemana? Ya, ini ayatnya ada. La ilaha illahu. Kan begitu. Kan kita tadi sudah sebut la ilaha illallah. Tadi kita sudah sebut Allah. Hu-nya ya kembali kepada yang telah disebut. Yang disebut adalah Allah, yang disebut adalah la ilaha illallah. Semacam itu ikhwan rahimakumullah. Tidak usah kita ini alergi sama hal-hal semacam itu. Kadang bingung gitu. Ayatnya ada, malah dibilang nggak pernah itu ada zikir Allah. Kan Allah katakan fadhkurullah, ingatlah Allah, sebutlah nama Allah. Kan ayatnya mengatakan seperti itu. Fadhkurullah, sebutlah Allah. Bagaimana dikatakan nggak ada Allah? Harusnya subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau nyebut nama Allah saja nggak boleh. Bagaimana Allah mengatakan di dalam ayat fadhkurullah, sebutlah nama Allah. Dan dalam hadis kan disebutkan nanti di akhir masa ketika kemudian kiamat itu pun terjadi, maka sudah tidak ada lagi yang mengatakan Allah. Hadisnya ngomongnya begitu. Kapan kiamat itu terjadi? Ketika sudah tidak ada lagi yang menyebut nama Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya mengatakan semacam itu, berarti menyebut nama Allah itu mencegah hari kiamat. Berarti masih mundur nanti kiamat. Ketika kita banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa huwa fa'anna tufakun.
Maka Allah mempertanyakan kepada mereka, bagaimana kalian bisa berpaling daripada menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memiliki segala sesuatu, lalu kalian menyembah kepada berhala-berhala. Fa anna tu'fakun. Ya. Kalian ini bagaimana akalnya bisa semacam ini? Allah sudah sebutkan kekuasaannya, kebesarannya, keagungannya, ciptaan-ciptaannya yang kalian hanya bisa geleng kepala saja dengan keajaiban yang ada di dalamnya. Lalu sembahnya kepada selain Allah, itu bagaimana bisa terjadi? Maka disebutkan di dalam ayat, kadzalika yufaqul ladzina kanu biayatillahi yajhadun. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala, Allah palingkan orang-orang terdahulu dari umat-umat terdahulu yang mana mereka akhirnya berpaling dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, berpaling daripada kebenaran sehingga mereka menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengingkarinya. Dalam ayat ini, kadzalika yufaqul ladzina kanu biayatillahi yajhadun. Orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah dia tentang, maka dipalingkan sehingga tidak bisa sembahnya Allah. Tetap saja menentang Allah. Bukti-bukti sudah disampaikan, tapi mereka tetap menentangnya, maka dipalingkan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka disebutkan oleh Imam As-Sawi bahwa ayat yang semacam ini adalah ayat wa hadhihi tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat semacam ini adalah ayat-ayat yang menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? La tahzan ya Muhammad. Jangan kamu sedih wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam ala inkari qaumik, bahwa kaum kamu itu mengingkari kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna man qablahum fa'ala dzalik. Karena sesungguhnya umat-umat sebelum kamu wahai Rasul juga berbuatnya sama. Jadi Rasul kan merasa gelo, merasa ya Allah, kenapa ini umat enggak mau beriman kepada aku? Maka Allah katakan, kadzalika yufaqul ladzina ya kan biayatillah yajhadun. Dulu sudah pernah ada kok orang-orang yang tetap saja nyembahnya kepada berhala dan tidak mau beriman kepada para nabi dan para rasulnya, sebab mereka menentang ayat-ayat Allah, menentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di dalam ayat sebagai tambahan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan sebutkan Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menjadikan bumi ini sebagai tempat tinggal kita ini. Manusia diciptakan oleh Allah, Nabi Allah Adam alaihissalam diletakkan di surga, diturunkan ke muka bumi. Allah katakan di dalam ayat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah memang mau jadikan di atas muka bumi ini sebagai khalifahnya. Maka Allah jadikan dunia ini, ya, bumi ini sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal apa? Tempat tinggal baik masa hidupnya maupun matinya. Ya, sudah tempatnya kita ya di dunia ini. Anda mau ke Mars, mau apa? Bikin kuburan di sana, nggak bisa, ikhwan. Tempat tinggalnya ya di sini. Mau nggak bisa kemana-mana. Mau ke bulan lah, mau kemana? Ya Allah. Mau lautan saja nggak tahu dalamnya apa, mau naik ke langit. Lihat buminya saja lah, kekuasaan Allah masih banyak rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa taala yang belum terkuak daripada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan ya tempat tinggal kita adalah di muka bumi ini sebagai tempat tinggal baik di masa hidupnya maupun di masa matinya.
Ketika Allah ciptakan makhluk begitu banyak dan Allah katakan bahwa ini tempatnya bakal di bumi, maka malaikat mengatakan, ya Allah, nggak bakal cukup itu. Ini jumlahnya begitu banyak, puluhan miliar. Bagaimana bisa ada di muka? Allah katakan ini nggak semuanya keluar bareng. Ini kelompok-kelompok ini keluar. Allah jadikan mati sebagai sarana untuk menggantikan kelompok-kelompok yang lainnya. Kalau mati ya bagaimana nikmatnya hidup kalau mereka bakal mati, karena malaikat kan gak mati-mati. Mereka heran kok ada kematian bagi manusia. Lalu apa nyamannya hidup kalau ada kematian? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku jadikan bagi mereka angan-angan, sehingga mereka pun tetap saja punya angan-angan yang tinggi, merasa bakal hidup lama, padahal besok mati. Gak tahu. Maka orang yang sudah tua umur 70 tahun dia tetap aja nanam kayu jati. Kenapa? Nanti insya Allah sehat walafiat. Selalu punya harapan semacam itu. Wassamaa binaan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan langit sebagai bangunan saqfan mahfudha, ya, sebagai atap bagi kita yang menjaga kita. Ya. Para ulama itu sudah menjelaskan wassamaa saqfan mahfudha, yang menjaga. Menjaga apa? Benda-benda langit tidak bisa sampai ke bumi. Ya. Subhanallah. Benda-benda langit itu begitu banyak yang kemudian mau masuk ke bumi. Kalau tidak ada langit yang menutupi mereka, maka benda-benda langit itu akan terus saja berjatuhan. Subhanallahnya, ada saja oksigen, apa sajalah langit itu dengan macam-macam namanya, sehingga ketika benda langit masuk ke dalam bumi, maka dia itu hancur dan kemudian terbakar dia, nggak bisa utuh, jatuhnya itu ke muka bumi. Subhanallah, terbakar. Kalaupun ada yang jatuh ke muka bumi jadi kecil, tidak jadi sesuatu yang besar sebagaimana mestinya. Anda pakai alarm bayar? Gak bayar, ya. Dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Anda punya penjagaan yang luar biasa. Allah yang jaga itu semua, sehingga makhluk bisa hidup dengan nyaman di atas muka buminya. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian dan menciptakan kalian manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kita ini adalah hayawan, makhluk hidup. Hayawan itu maksudnya adalah makhluk hidup, dan sebaik-baik makhluk hidup adalah kita manusia. Binatang itu makan dengan mulutnya, nunduk ke bawah. Tapi kita manusia tegak, mau makan ambil dengan tangan, ambil dengan tangannya, sehingga tidak hina kita ini hanya untuk makan itu dengan menundukkan kepala, tidak. Tapi ketika kita mau tunduk, tunduknya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Letakkan dahinya di bawah sebagai bentuk pengorbanan, bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa razaqakum minat thayyibati, ya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rezeki kepada kalian dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Dzalikumullahu rabbukum. Allah ingatkan lagi, itulah Allah Tuhan kalian. Siapa lagi? Ya, siapa lagi yang ciptakan itu semuanya? Ada selain Allah yang bantu Allah? Enggak. Ada yang kemudian menyokong, kasih saham sama Allah? Sama sekali tidak. Allah sendiri yang ciptakan itu semuanya.
kekuasaan Allah. Allah yang memang tundukkan alam semesta buat yang namanya manusia. Fatabarakallahu rabbul alamin. Maka maha luhur Allah subhanahu wa ta'ala, maha agung Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Tuhan semesta alam. Wal hayyu la ilaha illahu. Dialah Allah yang maha hidup. Maha hidupnya Allah itu maha hidup yang tidak butuh menghidupkan. Kalau kita ini hidup karena dihidupkan oleh Allah, tapi maha hidupnya Allah tidak terpengaruh dengan yang lainnya. Itulah maha hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin. Maka doalah, mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan kalian dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang patut untuk diminta kecuali Allah, karena yang menciptakan semuanya adalah Allah. Rezeki Allah, ciptakan kita Allah, langit Allah, kemudian bumi Allah, semuanya dari Allah. Lalu kenapa mintanya kepada selain Allah? Berharapnya kepada Allah. Fad'uhu, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mukhlishina lahuddin. Jadikan dalam ibadahnya, taatnya, ikhlas dalam kepada Allah, zahiran wa batinan, qailina alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak sekali Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji, al-thana wa syukur lillah maliki jami'il makhluqat, yang mana Allah ini memiliki semua daripada makhluk-makhluknya. Kalal authan, jangan untuk berhala-berhala itu allati la tamliku syai'an, yang mana berhala itu tidak memiliki segala sesuatu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan supaya kita tidak menyembah kepada selain Allah dengan Allah katakan, qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini, ya, tidak lain Rasul yang berarti kita umat manusia secara keseluruhan. Ini nuhitu, aku ini dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala an a'budal ladzina tad'una min dunillah, untuk menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang kalian anggap itu sebagai sesembahan. Aku dilarang sama Allah untuk menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lamma ja'aniyal bayyinatu mir rabbi, ketika sudah datang bukti-bukti nyata itu, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah datang ayat-ayat Al-Quran. Dulu Rasulullah umur 40 gak datangkan ini loh. Rasulullah ummi loh. Rasulullah seorang yang tidak bisa baca dan menulis. Ini datangnya dari Allah. Bahasa bukan dirangkai oleh Rasul. Bahasanya indah. Tidak ada sesuatu yang bisa menandingi bahasa Al-Quran. Bukan hanya sekedar taruh kata, letakkan kata, depankan, akhirkan. Enggak, ini semuanya ada perhitungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah datang bukti yang nyata dari Allah. Langit tunjukkan, ini semuanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dilarang untuk sembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa umirtu an muslima li rabbil alamin, dan aku diperintahkan untuk berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, ya. Maka kita ini dianggap sebagai muslim, ya. Muslim itu orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berserah diri kepada selain Allah. Maka Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua para nabi dan para rasul bawa ajaran apa? Ya Islam. Jangan dikatakan Yahudi, Nasrani, bukan. Itu mereka yang mengubah-ubah ajaran para nabi dan para rasul. Sedangkan para nabi dan para rasul dari awal sampai akhir
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ajarannya sama, yaitu Islam kepada mereka umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita, keluarga kita, keturunan kita untuk selalu tetap dalam agama Islam hingga di akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal